Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum, pada bentuk rupa kalian, wa amwalikum, dan juga harta kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi sahabat tabligh TV yang dimuliakan Allah, yang dilihat Allah itu adalah hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diperjumpakan dalam agenda kajian menjelang berbuka bersama Tabligh TV pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing. Baik sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat orang melakukan puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian untuk mengerjakan puasa sebagaimana puasa pun juga diwajibkan kepada kaum sebelum datangnya kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah, dari ayat yang kita sampaikan tadi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan puasa yang kita jalani ini bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar formalitas, melainkan puasa yang hari ini kita jalani betul-betul bisa menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, seberapa penting takwa itu dalam kehidupan manusia? Inilah yang barangkali akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, bahwasanya takwa itu adalah ukuran kemuliaan seseorang. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum, pada bentuk rupa kalian, wa amwalikum, dan juga harta kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah, yang dilihat Allah itu adalah hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Maka sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan wajah tampan cantik yang dilihat Allah, bukan posisi jabatan yang dilihat Allah, bukan juga penghasilan yang dilihat Allah, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga, hakikat takwa itu adalah sebab keberkahan dalam kepemimpinan. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Jadi sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah, dalam hadis
yang disampaikan Rasul ini, beliau berpesan, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin dari kalian, kata Nabi, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, merekalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun sebagai pemimpin juga mencintai kalian. Tentu mencintai bukan karena popularitasnya, bukan karena jabatannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah, tapi karena akhlaknya yang baik, yang mulia, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga wa yusalluna alaikum, pemimpin yang baik itu ya adalah mereka yang mendoakan kalian. Wa tusalluna alaihim, bahkan juga ya, kalian sebagai rakyatnya pun juga mendoakan mereka, para pemimpin. Ya. Maka sahabat tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pemimpin itu baik akhlaknya, baik takwanya kepada Allah, kita yakin insya Allah tidak ada pemimpin yang korupsi, apalagi sampai ratusan triliun, apalagi sampai ratusan juta, sebagaimana yang hari ini mencembaskan kita sebagai kaum muslimin dan mencembaskan kita sebagai rakyat penduduk bangsa yang tercinta Indonesia. Maka insya Allah ketika ketakwaan ini sebagai gaya dan juga sebagai kepribadian pemimpin-pemimpin kita, insya Allah negeri kita pun juga akan dikaruniakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sebagaimana juga kita tahu di balik Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dicintai rakyatnya pun juga karena ketakwaannya kepada Allah dan juga konsistennya dalam menegakkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya. Begitu juga yang ketiga, yang berikutnya adalah takwa ini adalah sebagai jalan keselamatan kita di akhirat. Kaum muslimin, sahabat tabligh TV yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis yang sahih pun juga Rasulullah berpesan kepada kita, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is syai'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, yang niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan dari. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin, sahabat tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika manusia hidup senantiasa taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika dia berbuat pun akan hati-hati. Begitupun juga Rasul berpesan bahwasanya ketika manusia itu takwa kepada Allah dan fokus dengan kebaikan yang dia kerjakan, maka niscaya kebaikan itulah yang akan menghapuskan keburukan yang dia lakukan. Bahkan juga dalam satu hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan betapa pentingnya takwa dan akhlak mulia itu. Dalam satu riwayat yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah Rasul itu ditanya, ngan aksari ma yudkhilun nas al jannata, tentang perkara yang banyak menjadikan manusia itu masuk ke surganya Allah. Maka faqala, Rasul waktu itu menjawab, yang pertama taqwallah, dan yang kedua wa husnul khuluqi. Ternyata kata Nabi, yang banyak menjadikan manusia itu masuk ke surganya Allah, yang pertama adalah karena asbab ketakwaannya kepada Allah, dan yang kedua karena akhlaknya yang baik. Tapi juga Rasul mengingatkan, wasu'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nar. Bahkan Rasul juga ditanya tentang perkara, tentang amalan yang banyak menjadikan manusia itu masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Maka beliau menjelaskan al-fammu wal farju. Ada dua hal yang banyak menjadikan manusia itu masuk ke nerakanya Allah.
Yang pertama adalah al-fam, yaitu lisan. Dan yang kedua adalah al-farju, yaitu kemaluan. Maka sahabat Tabligh Mutivi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari puasa yang hari ini kita jalani bukan sekedar kita menahan rasa haus dan juga lapar saja, melainkan kita pun juga lisan harus berpuasa dari hal-hal yang buruk, mata pun juga harus berpuasa dari hal-hal yang buruk, dan semua yang kita miliki dan apa yang Allah titipkan pun harus berpuasa dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang menjadikan Allah murka kepada kita. Dan mudah-mudahan puasa yang kita jalani betul-betul menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Tabligh Mutivi yang dimuliakan Allah, saya kira ini sedikit nasihat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.